Halo semuanya, pernah bayangin nggak gimana jadinya kalau dua orang paling jenius di muka bumi saling beradu ide dan ambisi? Lupakan pertarungan superhero atau sihir, karena pertempuran sesungguhnya itu terjadi di akhir abad ke-19. Dan dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Film The Current War membawa kita ke medan perang yang penuh listrik dan inovasi, di mana Thomas Edison dan George Westinghouse bertarung habis-habisan untuk menentukan siapa yang akan menerangi dunia. Apakah listrik arus searah milik Edison yang akan menang? Atau justru arus bolak-balik milik Westinghouse yang akan menguasai? Mari kita bedah film ini dan cari tahu siapa pemenangnya. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, namaku Muhammad Arya Pramuja, mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 019 angkatan 25. Dan saya, nama saya Abdika Izara Jarianto, saya mahasiswa teknologi rekayasa otomasi, NIM 3 digit terakhir saya 010. Dan saya Dionysius Saverio Mardika Diatma, saya mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi untuk sinopsisnya, film The Current War adalah drama sejarah yang mengisahkan persaingan sengit antara tiga tokoh besar dalam kelistrikan pada akhir abad ke-19, yaitu Thomas Edison, George Westinghouse, dan Nikola Tesla. Cerita berfokus pada perjuangan Edison yang mengembangkan arus searah atau DC dan berusaha membawa listrik ke Manhattan menghadapi tantangan dari Westinghouse yang mendukung arus bolak-balik atau AC. Dan Tesla memiliki ide revolusioner tentang listrik. Konflik ini bukan hanya persaingan teknologi, tetapi juga bisnis dan etika yang memperebutkan dominasi masa depan energi listrik di Amerika Serikat. Film ini menggambarkan ambisi, jenius, dan konflik yang membentuk dunia modern melalui ketegangan dan perjuangan di balik layar revolusi listrik. This is what he thinks of you. Don't let him agitate you. This is how he is. Show him. Westinghouse Electric shall endure. It's a parasite. His current kills people. Only because you said it would. Nah, setelah kita melakukan review film The Current War, kita dapat menarik kesimpulan apa sih kira-kira peran di bidang otomasi, terutama ini sangat relate di bidang jurusan kami yaitu teknologi rekayasa otomasi. Oke, nah meskipun film ini fokus pada elektrifikasi dan bukan otomasi modern seperti robotika dan AI, persaingan ini adalah fondasi penting yang memungkinkan revolusi otomasi di masa depan. Di antaranya ada dasar-dasar otomasi. Yang pertama, ada revolusi energi sebagai fondasi otomasi. Kemudian nilainya adalah penyediaan daya listrik massal atau prasyarat otomasi. Nah, film ini secara fundamental menggambarkan pertarungan untuk menciptakan sistem kelistrikan yang dapat diandalkan dan didistribusikan secara luas. Nah, di antaranya ada AC atau alternative current versus DC atau direct current. Nah, kemenangan AC ini yang dimotori oleh Westinghouse dan Tesla adalah kunci. Karena AC memungkinkan transmisi listrik jarak jauh yang lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini adalah prasyarat mutlak untuk beroperasinya pabrik-pabrik otomatis dan infrastruktur modern. Nah, otomasi tidak mungkin terjadi nih teman-teman jika tanpa sumber energi yang stabil dan tersebar luas. Persaingan ini berakhir dengan standarisasi global pada sistem AC yang menjadi infrastruktur energi standar. Standarisasi ini penting loh teman-teman karena memungkinkan produsen peralatan otomatis seperti contohnya ada motor listrik, robot, dan juga controller untuk merancang produk yang kompatibel secara universal. Nah, kemudian ada nilai inovasi teknologi dan desain sistem. Nah, motor AC revolusioner
adalah inovasi dari inti otomasi industri. Nah, Nikola Tesla menciptakan motor induksi AC yang merupakan inovasi yang sangat penting loh teman-teman. Nah, di mana motor AC ini lebih kuat dan lebih efisien dan lebih mudah perawatannya dibandingkan motor DC pada masanya. Jadi motor AC ini sangat memiliki keunggulan yang lebih unggul daripada motor DC, di mana AC ini menjadi tulang punggung mesin-mesin industri modern. Nah, otomasi pabrik skala besar sangat bergantung pada motor ini. Kemudian ada peran transformator atau sistem AC Westinghouse. Nah, peran transformator ini memanfaatkan transformator untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Kemudian ada konsep mengubah level energi ini kemudian diterapkan dalam berbagai sistem kontrol dan sensor di bidang otomasi. Meskipun dalam bentuk yang jauh lebih kecil, kemampuan untuk mengontrol energi secara fleksibel adalah kunci. Nah, Edison dan DC meskipun kalah dalam War of the Currents, nah sistem DC Edison awal menunjukkan potensi otomasi pada skala yang sangat lokal, seperti dalam sistem kontrol dan baterai saat ini. Akan tetapi terbatas untuk aplikasi skala besar. Yang kedua, ada persaingan dan etika inovasi. Dampak persaingan terhadap kemajuan atau akselerasi inovasi. Kaitan dengan otomasi adalah di era modern ini, persaingan yang sama terlihat dalam pengembangan AI, robotika, dan teknologi industri 04. Nah, mendorong batas-batas otomasi lebih cepat. Kemudian etika dan keselamatan atau isu krusial otomasi. Kampanye Edison yang mendeskripsikan AC sebagai berbahaya, bahkan menggunakan kursi listrik untuk publikasi negatif. Nah, menyoroti pentingnya etika atau persepsi publik dan keselamatan dalam mengadopsi teknologi baru. Nah, saat ini isu etika dan keselamatan menjadi sentral dalam otomasi. Misalnya, keamanan cyber robot industri, bias pada AI, atau keselamatan mobil tanpa pengemudi. Film ini mengingatkan bahwa penerimaan publik dan etika adalah bagian integral dari revolusi teknologi. Kemudian ada yang ketiga, kapital dan implementasi skala besar. Transformasi dari penemuan ke sistem atau infrastruktur otomasi di film ini bukan hanya tentang penemuan, akan tetapi tentang bagaimana teknologi diubah menjadi sistem yang dapat diskalakan dan diterapkan secara massal. Nah, kaitannya dengan otomasi modern juga membutuhkan investasi kapital yang secara masif dan kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam infrastruktur yang ada. Nah, kisah ini menjadi pelajaran tentang implementasi teknologi secara praktis dan juga ekonomis. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas dari sinopsis, terus dari sudut pandang otomasi juga kan. Nah, sekarang kita akan bahas dari sudut pandang bisnis ya. Pada film The Current War menyuguhkan kisah persaingan sengit yang bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi bisnis untuk mengasih fasa listrik di Amerika Serikat. Namun, Thomas Edison yang sudah memiliki jaringan distribusi besar dengan sistem arus searah DC, berusaha mempertahankan dominasi bisnisnya. Sementara George Westinghouse dengan dukungan dana dan visi bisnis yang tajam mengambil risiko besar untuk mengembangkan teknologi arus balik atau AC yang lebih efisien dalam distribusi jarak jauh. Kolaborasi Westinghouse dengan Nikola Tesla juga mengamalkan paten memperkenalkan teknologi baru adalah kunci untuk menentang monopoli Edison dan membuka pasar baru. Film ini juga mengabarkan bagaimana Edison menggunakan berbagai strategi, termasuk kampanye hitam yang agresif, untuk mendistribusikan teknologi pesaing demi keuntungan bisnisnya. Persaingan tersebut bukan hanya sekedar pertarungan teknologi, tapi juga pertarungan bisnis antara dua pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan mengomersialkan energi listrik. Konservatisme Edison versus inovasi dan risiko Westinghouse, hasil akhir adalah kemenangan teknologi AC yang membuka revolusi dalam industri listrik dan mengubah pasar energi secara global, sekaligus menunjukkan bagaimana visi bisnis berperan penting dalam keberhasilan teknologi baru. Dengan demikian, The Current War menampilkan sisi bisnis yang kompleks dan revolusi listrik yang melibatkan investasi besar, pengambilan risiko, manuver pasar, dan persaingan keras yang lunak dan keras. Menjadikannya studi kasus menarik dalam kewirausahaan dan strategi bisnis teknologi.
Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas film Current War ini dari aspek otomasi dan aspek bisnisnya kan ya. Jadi The Current War itu adalah film sejarah yang memberikan wawasan tentang revolusi energi yang merupakan fondasi tidak terpisahkan dari otomasi modern tanpa distribusi AC yang efisien dan motor AC yang kuat. Kunci kemenangan Westinghouse dan Tesla itu terletak pada perkembangan otomasi industri dan teknologi kontrol yang kita kenal saat ini. Mungkin tidak akan terwujud. Film ini menyoroti bahwa inovasi yang disampaikan oleh Tesla, mengimplementasi dari Westinghouse, dan perjuangan etis atau bisnis Edison adalah 3 pilar yang selalu mendasar setiap revolusi teknologi. Nah, itu mungkin dari kami ya, teman-teman. Kalau mungkin ada salah kata atau salah ucap ya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dion. Selamat siang.